Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sambil buka laptop. Ibu dan Bapak semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gimana nih? Sudah makan belum? Makan, ibu bapak semua, sahabat komunitas terapi asam lambung, makan 2 jam sekali, ya. 5 suap, nggak usah banyak-banyak. Kemudian yang selanjutnya minum wedang bekatul beras merah. Nggak usah dikasih gula sih ya sebenarnya, nggak usah dikasih gula. Dirasakan rasa originalnya, ada rasa sepet-sepet sedikit manis ya. Bagi ibu dan bapak semuanya yang sudah mencoba, bismillah. Jadi kita sampaikan kemarin bahwa banyak sahabat kita itu yang berikhtiar dengan menggunakan wasilah bekatul beras merah ya ibu dan bapak semuanya, termasuk saya sendiri dulu juga menggunakan bekatul beras merah salah satunya. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, pada kali ini saya mau buka kasus salah satu sahabat kita yang tinggal di Kebumen. Beliau seorang bidan, dimana waktu dulu beliau ini mengalami sakit asam lambung dan anxiety, itu tidak berani praktek ya, kerjanya kan di rumah sakit. Nah, yaitu seorang bidan namanya Ibu Tina. Ibu dan bapak semuanya. Nah, ada satu hadis dari Kanjeng Nabi, likul lidain dawaun, bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Namun yang pertama harus kita perhatikan adalah bahwa segala sakit apapun yang diberikan oleh Allah, sambutlah dengan positif, bahwa sesungguhnya itu bukan sakit, tetapi itu adalah sebuah proses kenaikan derajat, kenaikan pangkat ibu dan bapak semuanya di mata Allah. Bagaimana ibu dan bapak semuanya mensikapinya? Nah, dengan adanya kondisi yang diberikan oleh Allah ini, ibu dan bapak semuanya, kita semuanya diwajibkan untuk ikhtiar menggunakan wasilah untuk untuk memohon kesembuhan kepada Allah. Kalau yang menyembuhkan bukan wasilahnya ya ibu dan bapak semuanya. Bagi Allah untuk menyembuhkan itu tidak butuh wasilah, tidak butuh perantara. Akan tetapi kita sebagai manusia, sebagai hamba, itu butuh sarana, butuh wasilah. Untuk apa? Untuk naik memohon kepada Allah. Nah, ibu dan bapak semuanya. Nah, ada satu proses kesembuhan dari sahabat-sahabat kita itu yang cepat, ada yang agak lama, bahkan ada yang lama. Termasuk Ibu Tina ini, nanti kita ceritakan, saya baca aja, karena Ibu Tina ini juga kita belum pernah ketemu ya ibu dan bapak semuanya. Jadi kita belum pernah ketemu, beliau juga konselingnya kita kasih treatment itu juga seperti ibu dan bapak semuanya, secara daring, online, lewat grup dan lewat WA. Treatment juga kita kasih seperti yang saat ini ibu dan bapak semuanya jalani. Jadi jangan dibatasi dengan jarak. Jarak itu adalah satu kondisi di mana ketemu dan tidak ketemu. Akan tetapi zaman sekarang sudah teknologi sudah luar biasa, ya kan? Tidak harus bertemu secara lokasi berdekatan. Akan tetapi jarak yang jauh itu bisa didekatkan dengan teknologi. Ada WhatsApp, ada YouTube, ada berbagai macam sarana ibu dan bapak semuanya. Jadi jangan menjadikan satu hal kecil ini menjadikan ibu dan bapak semuanya jadi berkecil hati, kemudian malas untuk sembuh, gitu ya. Nah, ini saya akan bacakan WA dari Ibu Tina dari awal sampai akhir ya, bagaimana beliau menjalani prosesnya. Ini untuk ibu dan bapak semuanya belajar dari sahabat yang sudah sembuh. Apa yang dilakukan sih beliau? Bagaimana menata pikirannya, bagaimana menata hatinya. Kalau dalam situs kita itu saya menulis
ada pola pikir, ada pola zikir, ada pola ketuhanan dan sebagainya. Nah, ini Ibu Tina. Ya, ini Ibu Tina. Saya kasih nama Ibu Ocha. Dulu mengenalkan nama awal itu kepada kami namanya Ibu Ocha. Ternyata Ocha itu adalah nama anaknya. Nah, ini beliau WA ke saya ini pada tanggal 10 Januari tahun 2021. Nah, atau tepatnya 11 Januari beliau mulai WA saya. Assalamualaikum. Beliau WA saya ke seperti itu. Saya jawab waalaikumsalam. Bisa telepon saya, Ibu, saya gitu. Kemudian beliau balas masih di tanggal ini beliau tanggal 13 Januari 2021. Beliau tanggal 11 kemudian reply lagi itu tanggal 13 Januari 2021. Nanti saya screenshot ya WA-nya itu Ibu dan Bapak semuanya juga bisa baca di sini. Ya, bisa ikuti WA-nya. Nah, maaf Pak, kemarin pas telepon saya pas lagi dinas. Nah, karena beliau kerja di rumah sakit. Saya jawab, siap Bu. Nah, kemudian beliau menjawab, saya pengen sembuh dari kecemasannya Pak. Tapi untuk asam lambung alhamdulillah sudah lebih baik. Sudah enggak perih dan udah enggak kembung. Cuma kalau telat makan langsung cemas datang. Jadi Ibu ini setelah ikut grup saya, ya di grup WA waktu itu, Ibu ini saya kasih treatment gratis ya, seperti yang dilakukan Ibu semuanya. Setelah saya kasih treatment gratis, kemudian beliau WA saya ini pada tanggal 11 ini. 11 Januari 2021. Nah, cuma kalau telat makan langsung cemas datang. Kemudian saya jawab, baik, ini dengan Ibu apa Bapak siapa? Nah, beliau menjawab, ini dengan Ibu Tina di Kebumen, Jawa Tengah. Ini masih tanggal 13 ya Ibu dan Bapak semuanya. Kemudian saya jawab, walah Kebumen toh, saya Kulon Progo Ibu. Kemudian beliau menjawab, oh nggih Pak. Saya kasih jempol. Ayo Bu, sembuh, sehat, bye-bye cemas. Saya kasih motivasi seperti itu, Ibu dan Bapak semuanya. Kemudian beliau ini cerita masih di tanggal yang sama, 13 Januari 2021. Kemudian ini beliau cerita, 12 tahun yang lalu, saya pernah ada kecemasan seperti ini saat saya hamil pertama. Tapi setelah anak keluar, alhamdulillah membaik. Dan hanya sekali kambuh cemasnya. Tapi udah 2 bulan cemas, gelisah, takut, ada lagi disertai dengan asam lambung. Kemudian saya tanya, pemicu utamanya apa Ibu? Di sini kemudian beliau menjawab, saya juga bingung apakah pemicu utama bisa dari asam lambungnya. Kemudian saya jawab, kalau cemas ada masalah psikis lain Bu. Ibu kerja di mana? Kemudian beliau menjawab, saya kerja di rumah sakit Pak, saya bidan. Nah, itu saya jawab. Kemudian beliau lanjut cerita, 3 bulan yang lalu saya terkonfirmasi COVID, jadi isolasi 2 minggu di rumah sakit. Kemudian saya jawab, bidan kenapa cemas? 1 minggu ini kami juga membantu nangani seorang dokter juga, alumni Fakultas Kedokteran UGM. Jadi ada klien yang dokter juga dari Kendal ya Ibu dan Bapak semuanya. Beliau juga ketakutan. Kemudian beliau lanjut cerita WA lewat WA, selama isolasi sempat kambuh juga cemasnya dan asam lambungnya. Tapi setelah keluar isolasi hilang. Sebulan kemudian datang lagi. Ini sudah hampir 2 bulan. Subhanallah, mungkin Allah sangat sayang dengan saya. Jadi saya diingatkan untuk lebih dekat dengannya. Kemudian saya balas, sangat Bu, sakit ini adalah cubitan sayang dari Allah. Jadi setelah mengikuti gratis di grup itu, Ibu ini menemukan satu bentuk kesadaran dalam diri, yaitu adalah bahwa
Allah sangat sayang dengan saya. Jadi saya diingatkan untuk lebih dekat dengannya. Nah ini ya yang perlu digarisbawahi ya Ibu dan Bapak semuanya. Ini sudah merubah pola pikir, mengambil sudut pandang yang berbeda dengan apa yang dirasakan dari sakit itu. Ini adalah sesuatu untuk mengingatkan dari Allah supaya kita, Ibu dan Bapak semuanya, lebih ingat lagi kepada Allah. Nah, kemudian saya kasih masukan, ini adalah satu cubitan ya, cubitan dari Allah. Bukan laknat, bukan hukuman. Ini adalah cubitan sayang dari Allah. Mungkin seperti Ibu dan Bapak semuanya, ketika anak bandel, punya anak nih, anak agak bandel, kemudian diingatkan, ya kan, diingatkan dengan suara, nak, jangan berisik misalnya, nak, jangan rame, nak, kamu harus belajar, nak, kamu jangan gini kan. Ketika si anak ibu ini ketika diingatkan dengan seperti itu kok tidak ada perubahan, ya kan, biasanya apa yang dilakukan oleh orang tua? Ibu atau ayahnya biasanya dipanggil si anak, bisa jadi juga dikasih cubitan kecil. Mungkin cubitan kecil di telinga, mungkin cubitan kecil di hidung, mungkin cubitan kecil di kepala, rambutnya, mungkin cubitan kecil di sini. Supaya apa? Supaya anak nyadar. Nah, tapi itu bukan cubitan kebencian kan yang Ibu dan Bapak lakukan kepada anak. Bukan cubitan marah, benci, menghukum, bukan kan. Tapi itu adalah mencubit supaya si anak, Ibu dan Bapak ini adalah nanti terus berubah, melakukan perubahan. Sadar, oh, kalau saya bermain seharusnya kayak gini. Gitu kan ya Ibu dan Bapak semuanya. Nah, ini juga harus disikapi seperti itu. Keluhan, rasa sakit ini adalah cubitan, bukan hukuman, bukan laknat. Cubitan kecil saja, cubitan sayang dari Allah. Kemudian ini awal saya sampai ketakutan. Ini Bu Tina lanjut cerita lewat WA ya, masih tanggal yang sama 13 Januari. Awalnya saya sampai ketakutan kayak mau mati, Pak. Bayangannya hanya kematian di depan mata. Tapi sekarang sudah tidak begitu. Cuma hati belum bisa tentram seperti sebelumnya. Masih suka was-was dan gelisah. Kira-kira saya harus bagaimana ya, Pak? Saya tidak berani minum obat dan lain-lain, takut ketergantungan. Kemudian saya balas, Ibu akan kami terapi secara psikis dan kolbu itu hati. Jadi saya ingin membantu Ibu Tina ini untuk melakukan treatment terapi pikiran dan juga hati. Kemudian beliau cerita, saya cuma konsumsi madu, kunyit, sama kurma, Pak. Sari kurma ya, Bu? Saya tanya. Iya, Pak. Ajwa dan rutop. Kemudian saya sarankan, jangan banyak-banyak ya, Bu. Bagus, sangat basah, tapi vitamin C-nya tinggi. Kalau lambungnya sensitif, bisa memicu pikiran macam-macam. Jadi Bu dan Bapak semuanya, masing-masing orang beda-beda ya. Kurma itu sangat bagus untuk lambung. Sangat bagus karena sifatnya memang sangat basah. Sementara asam lambung, gasnya itu sifatnya asam. Ketika diimbangi dengan makanan yang sifatnya basah, itu sangat cocok. Memang rekomendasinya seperti itu. Akan tetapi ketika sari kurma itu kan vitaminnya juga tinggi. Nah, ketika dikonsumsi sementara lambungnya itu sensitif, dimasuki makanan yang vitaminnya tinggi, itu bisa memicu kenaikan asam lambung. Nah, termasuk dulu juga saya seperti itu, Ibu dan Bapak semuanya. Minum sari kurma, malah wah rasanya sudah tidak karuan. Itu karena salah treatment. Saya beranggapan sari kurma itu bagus, tapi ternyata lambung sensitif, akhirnya malah terjadi gulakan yang luar biasa. Nah, kalau yang sensitif hati-hati, bisa istilahnya bisa berbahaya, perih banget perutnya. Nah,
Kemudian ketika terjadi minum sari kurma dengan kandungan vitaminnya ya vitamin C-nya tinggi, kemudian error pikirannya, nah itu nanti lari kemana-mana itu pikiran, nah, macam-macam pikiran. Saya lanjut, kemudian Ibu Tina cerita, saya tidak bisa tidur siang, jadi kalau mau jaga malam stres duluan Pak. Nah, baru beberapa menit terlelap udah bangun, deg-degan, cemas, Masya Allah. Kemudian saya balas, Ibu Tina ini mengeluh kayak gitu, saya balas ke Ibu Tina ini, Alhamdulillah Bu. Kemudian beliau balas, tapi kalau malam Alhamdulillah saya masih bisa tidur. Jadi kalau tidur siang itu terlelap dikit, kaget, bangun, deg-degan, takut. Nah, beliau cerita sehari saya 7 butir Pak, sesuai sunnah Rasul. Nah, betul. Kemudian saya kasih tahapan, nanti Ibu tahapannya melakukan ikhlas terapi, zikir terapi, EFT terapi, kemudian juga minum ramuan untuk membangkitkan stamina. Di sini saya rekomendasikan minum herbal hormon endorfin dan juga bekatul beras merah. Ibu Tina kita arahkan konsumsi 2 itu. Itu saja Bu, insya Allah akan disembuhkan oleh Allah. Caranya gimana Pak? Jauh soalnya. Nah ini ya, Ibu Tina dari Kebumen ke Kulon Progo kalau motor itu 3 jam. Beliau juga beranggapan jauh Pak. Nah, kemudian saya jawab, Pak, bisa pakai WA Bu, bisa pakai Zoom dan lain sebagainya, ataupun video. Yang kita bantu, yang lainnya juga seperti itu biasanya. Malah jauh-jauh, ada Jakarta, ada di Batam, Sulawesi, bahkan ada yang di Papua, ya kan. Ada juga yang di Taiwan, 1 orang ibu-ibu itu. Ibu, kemudian saya jawab, Ibu kan bidan, bagus sekali kalau Ibu mau belajar terapi ini. Niatnya nanti untuk menolong ibu-ibu yang mau melahirkan. Ya, yang enggak pede, trauma, Ibu bisa terapi. Niat untuk nolong orang lain, otomatis Ibu sendiri juga mendapatkan manfaat sehatnya. Jadi Ibu Tina ini saya arahkan untuk belajar terapi. Terapi untuk menerapi pikiran orang. Karena bidan, kadang ada pasien ibu-ibu mau melahirkan, kan kadang takut melahirkan. Dengan treatment terapi ini, sebenarnya Ibu Tina bisa menolong banyak pasien yang trauma ataupun takut melahirkan. Kemudian beliau menjawab, mau Pak, karena banyak. Kemudian saya jawab, karena banyak kan Bu kasus ibu melahirkan punya ketakutan, cemas, nggak pede. Nah, Ibu bisa menerapi mereka dan keluarga ataupun tetangga. Kemudian beliau menjawab, ikut Zoom-nya Pak, kapan? Kemudian ini saya jawab, mau kapan atur jadwalnya. Privat boleh, bareng-bareng boleh. Kalau terapi privat itu nanti ada biayanya sendiri. Kalau pelatihan privat, belajar terapi privat itu juga ada biayanya sendiri. Itu saya kasih ke Bu Tina. Jadi Bu dan Bapak semuanya untuk terapi, belajar menterapi orang, itu jadi ada investasinya ya Ibu dan Bapak semuanya. Tapi ketika saya ngasih program terapi ke Ibu dan Bapak secara massal lewat email itu gratis. Kecuali nanti Ibu dan Bapak semuanya menginginkan bantuan dari kami berupa nutrisi, makanan kesehatan ataupun minuman kesehatannya, itu baru beli. Tapi tidak memaksa. Yang mau silakan, yang tidak dan beli di luar silakan. Kayak gitu kalau dari saya. Ada orang yang bertanya, nanti ini ujung-ujungnya jualan. Tidak, kami hanya membantu, tidak jualan, tidak dipaksa. Nah, ketika ujung-ujungnya jualan kan harus dipaksa. Kamu kalau mau ikut terapi ke tempat saya harus beli ini dan itu, kan enggak. Ibu dan Bapak semuanya sampai ke materi 14 ini, 14 hari gratis kan. Nah, enggak ada bayar. Kecuali Ibu mau belajar untuk ilmu, belajar teknik untuk bisa menterapi orang lain. Nah, itu baru ada investasinya. Atau Ibu pengen menghendaki ramuan dari kami, itu tentunya ada investasinya. Karena kami menyediakan juga. Bagi yang ingin
menghendaki dari kami. Kalau mau beli di luar silahkan. Ketika ada yang produknya sama dengan kami. Lah, kelebihan dari kami itu alhamdulillah sudah kita rupiah dengan sholawat, sudah kita rupiah dengan doa-doa rupiah. Itu ya Ibu dan Bapak semuanya. Kalau yang di luaran sana nggak tahu, mungkin jual ya jual aja. Kalau dari kami memang niatnya bismillah untuk kemaslahatan, kesehatan semua orang yang mengkonsumsinya. Ini kemudian saya kasih materi, besok materi terapinya ini. Kemudian beliau lanjut menjawab ini di tanggal, ini masih 13 Januari ya. Iya Pak, maaf tapi Pak kalau kok masih takut ya. Nah, kemudian saya jawab nggak apa-apa Bu. Dilanjut di tanggal 19 Januari kita ngadakan terapi juga online gratis ya Ibu dan Bapak lewat Zoom ya waktu itu. Kemudian juga beliau ikut, saya kasih materinya sebenarnya nggak seurut yang saat ini ya Ibu dan Bapak semuanya. Dulu saya kasih kadang nggak urut karena belum ada email. Kayak sekarang saya setting ke email, itu tujuannya untuk apa? Biar urut setiap hari, otomatis nggak manual. Kalau manual ya saya jempolnya ini ngirimnya ke Ibu dan Bapak semuanya, kasihan jempolnya kan tugasnya ada yang lain, masih banyak untuk membantu yang lain. Jadi memang saya bikinkan software otomatis mengirim terapi ke email Ibu dan Bapak semuanya. Yang nggak bisa buka email ya harus belajar. Kalau mau sembuh ya harus mau belajar pelan-pelan, jangan malas ya. Untuk demi kesembuhan ya harus mau belajar. Kalau malas ya kapan mau sembuhnya. Kemudian ini saya kasih tanggal 23 Januari, saya kasih kalimat afirmasi ke Ibu, sehat kuat Bu. Nah, sehat kuat Bu, sehat kuat Bu. Kemudian dia bukan apa-apa, dia bukan siapa-siapa, dia tidak bisa apa-apa, dia sebenarnya tidak ada, dia sebenarnya penggoda. Kenapa kamu anggap dia ada? Kenapa kamu anggap dia bisa? Kenapa kamu anggap dia kuasa? Kenapa? Siapa dia? Dia adalah kecemasan. Itu saya kasih seperti itu. Kecemasan ini luar biasa. Tidak ada, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa, sebenarnya tidak ada, sebenarnya hanya penggoda. Bahkan seperti itu. Tetapi kenapa Ibu dan Bapak semuanya menganggap dia ada, menganggap dia bisa meruntuhkan Ibu dan Bapak, menganggap kecemasan itu berkuasa, menguasai, menyengkram Ibu, menjajah Ibu semuanya. Nah, ini ya harus disadari. Cemas itu sebenarnya nggak ada. Siapa dia? Nah, kadang malah dipertuhankan. Hati-hati ya. Harus ditata pikirannya. Nah, kemudian masih tanggal 23 Januari. Sekarang untuk ketakutan sama kematian sudah berkurang Pak. Saya kasih jempol. Kalau fisik yang dirasa Pak Bu. Kemudian beliau menjawab, saya rutinkan zikir, duha, sedekah subuh, dan sholat di awal waktu. Saya kasih mantap. Tapi cemas masih suka datang walau cuma beberapa menit nanti hilang. Saya jawab enggak apa-apa. Sama kalau kemudian beliau menjawab, sama kalau di awal tidur siang cemas datang, tapi kalau malam nyenyak alhamdulillah. Kemudian saya arahkan Ibu bisa sedekah bekatul ke orang-orang sepuh, orang tua, atau ibu-ibu ke jamaah majelis taklim. Ibu ini saya arahkan untuk sedekah. Jadi Ibu dan Bapak semuanya, saya punya treatment yang dulu saya bagikan ke kawan-kawan itu. Treatmentnya itu satu sholat malam, kemudian baca sholawat Jibril itu 1000 kali malam hari, kemudian habis subuh itu sedekah, kemudian di waktu duha juga duha. Maka Ibu Tina ini melaksanakan apa yang saya arahkan, alhamdulillah. Jadi di sini tadi zikirnya baca sholawat itu tadi 1000 kali, baca la haula wala quwata illa billah habis subuh, kemudian dilanjutkan dengan sedekah pagi. Kenapa sedekah pagi? Karena barang siapa yang bersedekah pagi itu akan diselamatkan dari 70 macam bala. Itu ya Ibu dan Bapak semuanya.
Kemudian kenapa habis subuh baca la haula wala quwata illa billah 100 kali? Nah, silahkan Ibu dan Bapak yang belum dimulai. Jadi habis subuh baca la haula wala quwata illa billah 100 kali. Apa manfaatnya? Ini dalam satu keterangan, barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billah di pagi hari 100 kali, maka dia akan diberi kesembuhan dari 99 macam jenis penyakit. Dan penyakit yang paling ringan itu adalah penyakit gelisah, cemas, takut. Nah, ini Ibu dan Bapak semuanya. Silahkan praktekkan. Habis subuh baca la haula wala quwata illa billah 100 kali. Malam, habis maghrib atau habis isya, baca sholawat 1000 kali. Pagi hari sebelum jam 8, sedekah. Sedekahnya pakai apa? Bebas, silahkan. Mau sedekah makanan ke anak kecil boleh. Mau sedekah uang ke anak kecil orang tua boleh. Ya, berapa jumlahnya? Berapa nilainya? Bebas. Semampunya, semaunya. Mampunya 2000 perak sehari, 20.000 perak. Dikasihkan 2000 perak, dikasihkan orang tua bagaimana? Malu, jangan malu. Ibu dan Bapak semuanya harus membuang rasa malu, rasa sungkan. Ini harus dibuang jauh-jauh. Kalau memang mampunya sehari 2000 ngasih ke orang tua, 2000. Tidak masalah. Bisa diwujudkan uang, bisa diwujudkan air minum, bisa diwujudkan dengan roti atau apapun itu. Nah, jadi permasalahannya itu hanya malu. Ngasih ke orang kok cuman kecil. Nah, itu. Malu sama siapa? Malu sama manusia. Ya, itu harus, rasa malu sama manusia ini harus dibuang jauh-jauh. Jangan mempertahankan rasa malu, kemudian ibu nggak melakukan, bapak nggak lakukan. Mending rasa malu ini disingkirkan, dibuang. Yang penting ibu dan bapak semuanya sedekah semampunya. Kalau memang mampunya 2000 perak, tidak masalah. Syukur lebih. Rutin. Berapa lama? Treatment awal itu biasanya, itu dulu saya kasih. Treatment awal itu melakukan riyadhah ini 40 hari. Riyadhah 40 hari, malam baca sholawat 1000 kali, shollallahu ala Muhammad, 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 shollallahu ala 1000 kali. Kemudian pagi habis subuh baca la haula wala quwata illa billah 100 kali. Kemudian pagi sebelum jam 8 sedekah semampunya itu. Nah, terus apa manfaatnya baca sholawat 1000 kali? Lah ini Ibu dan Bapak semuanya. Kenapa saya kasihkan amaliyah ini? Dalam satu keterangan, ada keterangan bahwa barang siapa yang membaca sholawat 1 kali, maka Allah bersholawat kepada kita 10 kali. Barang siapa yang membaca sholawat 10 kali, maka Allah bersholawat kepadanya 100 kali. Barang siapa yang membaca sholawat 100 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 1000 kali. Dan barang siapa yang membaca sholawat 1000 kali, maka apapun hajat yang ada di dalam hatinya atau yang sudah diucapkannya, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Ibu dan Bapak semuanya, luar biasa, Masya Allah. Sholawat, la haula wala quwata illa billah, sedekah, luar biasa. Nah, silahkan mulai hari ini lakukan terapi ketuhanan ini, terapi zikir ini, terapi sedekah ini. Ada istilah dulu saya sampaikan ke sahabat-sahabat komunitas, belilah sehat dengan sedekah, membeli sehat dengan sedekah, membeli sehat dengan la haula wala quwata illa billah, membeli sehat dengan sholawat. Ibu dan Bapak semuanya. Nah, ini nanti ada studi kasus yang lain besok ya. Ada sahabat juga dari Banten itu saya kasih treatment, sama sekali malah nggak minum herbal dari saya, ataupun beliau nggak sama sekali nggak beli herbal, nggak beli ramuan, sembuh, Masya Allah, masih muda anaknya. Nah, tapi besok ya ini fokus ke Bu Tina dulu, Ibu dan Bapak semuanya. Ini Ibu Tina sudah mempraktekkan zikirnya, sholawatnya, sedekahnya, beliau lakukan. Nah, Ibu dan Bapak semuanya silahkan mulai dari hari ini. Nah, kemudian saya lanjutkan. Ini Ibu Tina ini saya arahkan sedekah dengan menggunakan bekatul.
bekatulnya dari saya, sedekahkan ke orang lain. Beli, sedekahkan ke orang lain, di samping juga diminum sendiri. Kemudian beliau bertanya, bekatul itu kandungannya apa saja Pak? Saya udah lama pengen beli bekatulnya, saya pikir pas ke situ aja, tapi malah mundur bulan depan. Rencananya Bu Tina itu mau ke tempat saya, tapi pending karena masa pandemi ya. Kemudian saya sampaikan, Bu, bekatul dari kami itu adalah bekatul murni dari bekatul beras merah. Jadi Ibu dan Bapak semuanya, bekatul itu sebenarnya multivitamin sangat tinggi, vitaminnya lengkap, mineralnya ada, vitamin B kompleksnya lengkap. Jadi Ibu dan Bapak semuanya sebenarnya nggak makan nasi pun nggak masalah. Antara nasi dengan bekatul, vitaminnya lebih banyak bekatulnya. Gitu ya. Silahkan, nanti saya ada artikel, nanti saya share. Ada artikel dari pakar ahli, pakar sel, bahwa bekatul beras merah itu manfaatnya luar biasa. Vitaminnya luar biasa. Di dalam bekatul itu ada vitamin sel, makanan untuk sel. Nah, itu rahasianya kenapa bekatul. Nah, ada vitamin B1, B2, B5, B6, B11, B12, B5, komplit. Di mana disebut adalah yang dibutuhkan oleh saraf sel. Saraf itu makanannya pakai apa? Vitamin B kompleks. Dari mana? Dari bekatul, Ibu dan Bapak. Nah, bekatul apa yang paling baik? Nah, macam-macam. Ada bekatul beras biasa, beras putih. Biasanya untuk makanan kompor sapi, makan entok, makan ayam. Lah, yang bekatul dari saya itu adalah makanan atau bekatul dari bekatul beras merah. Jadi kulit ari, lapisan kulit ari bekatul beras merah, bukan dedaknya ya Ibu dan Bapak semua. Nah, jadi lalu dipahami, bukan dedaknya, bukan kulit luarnya. Kalau kulit luarnya itu kan merang namanya. Nah, ini kulit dalam. Oke, saya lanjut ya Ibu dan Bapak semuanya. Itu tadi keterangan mengenai bekatul. Kemudian beliau bertanya, Bapak, saya hipertensi dan jantung agak bengkak, bisa konsumsi bekatul itu juga enggak Pak? Bisa Bu, berapa harganya Pak bekatulnya? Ada teman di Solo usia 45 hipertensi, sekarang usianya 55 lebih, itu sembuhnya minum bekatul beras merah ini. Ibu dan Bapak semuanya, harganya berapa Pak? Harganya satu pack 250 gram itu harganya masih promo ya kita Ibu dan Bapak semuanya, harganya 60.000 saja. Harga normalnya 80, tapi untuk sahabat komunitas ini kita kasih harga promo yaitu 60.000 satu pack, beratnya 250 gram, seperempat kilo ya, 60.000. Ini untuk bisa dikonsumsi, untuk ini terobosan ya Ibu dan Bapak semuanya, dikonsumsi sehari 2 kali atau 3 kali. Saya beli satu, ini beliau beli dulu kemasannya kecil ya Ibu dan Bapak semuanya, sekarang kemasannya agak besar. Ini beliau mau beli, saya beli 5 pack Pak. Oh baik Bu, nanti diminum sehari 4 kali. Saya arahkan malah sehari 4 kali. Sekalian sama susu etawa herbalnya atau umbi garutnya sekalian Ibu. Nah, susu etawa itu susu kambing ya Pak, betul Ibu dan Bapak, Ibu ya. Susu kambing, sifatnya susu kambing ini basah ya. Jadi kalau gas asam lambung itu kan asam, susu kambing etawa itu juga basah. Jadi untuk gerojok lambung supaya segera kondisinya basah itu sangat bagus sekali pakai susu etawa. Lah, untuk susu etawa yang dari kami itu adalah susu etawa yang sudah dikasih ramuan daun kelor sama daun salam, juga ada mengkudunya. Jadi memang lebih apa istilahnya, lebih maksimal. Ada susunya, ada kelornya, ada salamnya. Di mana kelor dan salam ini juga nutrisi yang bagus untuk stamina tubuh. Kelor anti kanker, jelas kan? Berarti apa? Meregenerasi sel. Salam ini untuk relaksasi. Mengkudu juga relaksasi. Nah, ini jadi apa Ibu dan Bapak semuanya, kombinasi yang pas. Jadi kemudian umbi garut. Nah, umbi garut di sini Ibu Tina ini saya arahkan untuk mengganti makanan nasi putihnya itu menggunakan umbi garut ini. Jadi ya tidak diganti 100%. Ketika
dalam pengarahan kami kan makan itu kan 2 jam sekali. Nah, 2 jam sekali dari pagi misalnya setengah 6, setengah 8, setengah 10, setengah 12, siang setengah 2 siang, setengah 4 sore, setengah 6 sore, setengah 8 malam. Berarti sehari makan berapa itu? 8 kali kan? Setengah 6, setengah 8, setengah 10, setengah 12, setengah 2, setengah 4, setengah 6, setengah 8. Kalau tidur jam 9, setengah 8 masih makan. Nah, 8 kali makan setiap hari ini dalam masa treatment, itu jangan semuanya nasi putih. Makanya kita arahkan juga Ibu Tina ini paling tidak ada yang diganti dengan umbi garutnya, terutama sarapan ya. Terutama makan pertama itu benar-benar kita arahkan umbi garut. Karena apa? Karena pencernaan baru start dari malam istirahat, dari kemudian pagi itu baru start awal, mulai kerja. Itu jangan yang berat-berat makanannya. Solusinya pakai umbi garut, lembut, teksturnya lembut, di pencernaan nyaman. Nah, kemudian umbi garut yang dari kami itu juga kita kasih ramuan herbal juga. Bukan cuma umbi garut tok. Kalau cuma makan umbi garut tok ya lumayan lah sebagai pengganti nasi. Tapi alhamdulillah yang dari kami itu pertama ada mengkudunya, ada habatus saudanya, jelas untuk apa? Untuk imunitas tubuh. Kemudian ada daun sendoknya, ada akar jahenya, ada kayu anginnya, batang kayu anginnya, kemudian juga ada multivitaminnya, ada mineralnya, ada palemnya, dan sebagainya. Ibu dan Bapak semuanya. Ini termasuk Ibu Tina juga kita arahkan konsumsi umbi garut plus habatus sauda dari kami. Nutrisi sama-sama dibutuhkan lambung semua yang diramu dalam umbi garut santri dari kami itu. Kemudian beliau tanya masaknya gimana, sudah ada di dalam label ya Ibu dan Bapak semuanya. Ya boleh Pak sekalian sama umbi garut dan bekatul. Nah, umbinya sekalian bikin ya Pak, sebungkus bagaimana lah. Cara bikinnya bagaimana. Nah, jadi ini apa? Ini Ibu Tina ambil 4 paket. Bekatul tadi belinya 5 paket, dan ini apa, umbi garutnya 4 paket ya. Beliau pakai bekatul 5 paket, umbi garut 4 paket. Tanya total berapa sama ongkirnya. Nah, saya tanya alamatnya, kemudian dikirim. Berarti dikirim oleh admin itu tanggal 23 Januari dikirim ke Ibu Tina. Tapi sebelumnya dari awal Januari ini Bu Tina melakukan treatment ya, yang saya bagikan. Kemudian tanggal 23 Januari kita kirim ke Kebumen sehari sampai beliau melakukan konsumsi treatment dengan konsumsi bekatul, beras merah, dan umbi garut. Nah, kemudian pada tanggal 28 Januari beliau sudah konsumsi ya beberapa hari. Kemudian ini WA tanggal 2 Februari WA lagi. Jadi dari tanggal 23 itu WA-nya tanggal 28 Januari, kemudian tanggal 2 Februari 2021. Nah, WA lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tanya ini tanggal 2 Februari. Tanggal 9, maaf. Tanggal 2 Februari 2021 ini beliau konsultasi lagi, mau mengkonsultasikan orang tuanya tadi. Kemudian tanggal 9 Februari 2021 saya yang WA nanya, Assalamualaikum Bu, gimana perkembangan asam lambungnya sekarang? Semoga semakin baik ya. Jika mengalami nafas berat bisa melakukan teknik pernafasan diafragma seperti dalam video yang kita kirimkan. Seperti Ibu dan Bapak juga sudah kami kirimkan ya di materi ke-8 atau materi 10 ya untuk pernafasan diafragma. Kemudian ini tanggal 9 ini. Tanggal 9 ya, ini tanggal 9 Februari 2021 beliau menjawab, membalas WA saya itu langsung, Waalaikumsalam Pak, sudah membaik. Kemudian saya jawab Alhamdulillah. Kemudian beliau melanjutkan WA-nya, makanan pantangan sudah saya makan semua Pak,
alhamdulillah perut aman. Nah, kalau malam nyenyak sampai subuh. Nah ini, jadi tanggal 9 Februari 2021. Awal WA itu tanggal 10 Januari 2021. Jadi relatif cepat sekali ini Bu Tina. Jadi sekitar 1 bulanan ya, 1 bulanan beliau sudah sembuh, kecemasannya sudah hilang, bahkan makanan sudah, pantangan sudah diajar semua, sudah dimakan semua. Nah, perutnya juga aman. Dan Bapak semuanya, demikian ini adalah studi kasus dari kasus sakitnya Ibu Tina Kebumen, seorang bidan. Dari awal menghubungi kami, saya kasih terapi sebagai wasilah ya Ibu dan Bapak semuanya. Dan alhamdulillah sampai di kesembuhan, kenyamanan perut, makanan, pantangan sudah dimakan, sudah merasa sehat, pikiran juga nyaman. Semuanya berkat izin Allah, ridho Allah, rahmat Allah. Bukan karena saya. Ibarat jalan, saya hanya menunjukkan jalannya ini Bu Tina ini jalan sendiri, sehat, menjalankan apa yang saya tunjukkan. Itu loh Bu, titik sembuhnya di sana. Ibu jalannya harus lewat sini, begini caranya, jalan gini. Nah, Ibu Tina lakukan semua, alhamdulillah. Atas izin Allah, atas rahmat Allah, atas ridho Allah, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan Bapak semuanya, sebagai penutup pertemuan kali ini, Ibu dan Bapak semuanya, saya harapkan juga ikuti semua tahapan demi tahapan. Jangan loncat-loncat dari tahap 1, lakukan tahapan, setahap demi setahap. Jangan istilahnya loncat-loncat. Pengen cepet-cepet. Semuanya nggak ada yang instan. Semuanya butuh proses, step by step, tahap demi tahap. Kalau Ibu dan Bapak semuanya mau sembuh, lakukan tahapannya. Jangan menerima materi 1 lewat, materi 2 lewat, materi 3 lewat, materi 4 lewat, cuman ngurusi makan terus, cuman ngurusi obat terus, cuman ngurusi herbal terus, cuman ngurusi jamu terus, tidak akan sembuh ya Ibu dan Bapak semuanya. Tahapannya itu banyak. Pikiran harus ditata, hati harus ditata, pola pikir, pola zikir, pola ketuhanan, ini semuanya harus dikoprek, diperbaiki, direvolusi. Nah, makanya rata-rata kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita itu, Pak, obatnya apa Pak supaya sembuh total? Nah ini, minum apa Pak jamunya, herbalnya apa? Nah, Ibu dan Bapak semuanya, saya tekankan, obat itu tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah ridho Allah. Obat, jamu, herbal adalah bentuk dari kelengkapan, ikhtiar, wasilah untuk memohon sama Allah, untuk menunjukkan sama Allah. Jadi, ya Allah, saya sudah ikhtiar konsumsi ini, ya Allah. Dengan berkah baca sholawat, ya Allah, sembuhkan, sehatkan saya. Dengan berkah baca la haula wala quwata illa billah, ya Allah, sembuhkan saya. Dengan berkah sedekah, ya Allah, sembuhkan saya, sehatkan saya. Itu ya Ibu dan Bapak semuanya. Ini minum herbal, menata pikiran, ini adalah dalam rangka menyempurnakan ikhtiar. Nah, bukan obatnya. Obatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan obat kesembuhan adalah izin Allah. Karena Allah untuk menyembuhkan Ibu dan Bapak semuanya, memberikan sehat kepada kita semua, itu tidak butuh obat, tidak butuh apa-apa. Kun fayakun sehat. Kita yang harus sadar diri sebagai hamba. Kita butuh sarana. Kita butuh merayu, memohon belas kasihan Allah, memohon rahmat Allah, memohon ridho Allah. Dengan cara apa? Baca sholawat 1000 kali setiap malam, biar dapat memo dari Kanjeng Nabi. Baca la haula wala quwata illa billah habis subuh 100 kali. Untuk apa? Untuk memohon belas kasihan Allah. Sedekah untuk memohon belas kasihan Allah, ridho Allah, rahmat Allah. Sholat duha, sholat hajat, sholat taubat untuk memohon ridho Allah, rahmat Allah. Minum herbal, minum bakatul beras merah untuk apa? Untuk memohon rahmat Allah.
minum umbi garut untuk memohon rahmat Allah, minum susu etama herbal untuk memohon rahmat Allah, minum madu untuk memohon rahmat Allah, minum zaitun untuk memohon rahmat Allah. Itu ya Ibu dan Bapak semuanya. Jadi perbaiki hati, perbaiki pikiran, perbaiki niat. Karena Allah, Nabi sudah memberikan jaminan likul lidain dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Obatnya apa? Dari Allah. Nah, semoga bermanfaat Ibu dan Bapak semuanya bisa melakukan tahapan demi tahapan semuanya. Ini sudah tahapan ke-14. Kalau Ibu dan Bapak ada yang lewat dari materi 1, ulang lagi, buka emailnya yang pertama dari saya. Buka email tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Buka ulang, simak ulang, diperbaiki pola-polanya. Makanya di antara pola treatment terapi dari 1 sampai 14 ini, Ibu dan Bapak semuanya, itu yang bahas makan cuman berapa? Yang paling banyak itu bahas pikiran, iya kan? Bahas zikir, pikiran, zikiran. Ya enggak? Nah, kalau Ibu amati coba. Materi 1 itu pikiran dan hati. Materi 2 pola makan dan pikiran dan hati. Pola 3 pikiran dan hati. Terapi 4 itu makanan dan hati, pikiran. Nomor 5 makanan, nomor 6 pikiran dan hati, nomor 7 pikiran dan hati, nomor 8 baru makanan lagi. Nomor 9 makanan, nomor 10 hati pikiran, nomor 11 hati pikiran, nomor 12 hati pikiran, nomor 13 hati pikiran. Sekarang nah, Ibu bisa mengamati. Ternyata porsi treatment terapi yang paling besar 90% yang paling banyak dalam terapi adalah pikiran, hati, ketuhanan di sini. Apapun agamanya Ibu dan Bapak semuanya. Baik Muslim, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha. Karena ada klien kita yang dari Bali, itu ada yang Hindu. Katolik juga ada banyak. Jadi Ibu dan Bapak semuanya, ini diterapkan, silahkan diterapkan sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Sholawat, kalau non-Muslim bagaimana? Diganti dengan doa sesuai agamanya. Apa? Nah, saya nggak paham ya, mohon maaf. Diganti, silahkan diganti. Diganti dengan doanya masing-masing, dibaca setiap hari. Jangan hanya jadi apa? Jadi tumpukan di dalam rumah. Kitab sucinya dibaca masing-masing. Nah, Ibu dan Bapak semuanya, silahkan diterapkan, diganti, diaplikasikan sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Yang Muslim ya seperti ini. Nah, semoga bermanfaat. Sehat selalu, sehat selalu, sehat selalu. Ya Allah. Saya memilih sehat dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Ya Allah, saya memilih menerima kondisi saya apa adanya. Ya Allah, saya memilih ikhlas menjalani takdir-Mu. Ya Allah, saya pasrahkan damainya pikiran saya kepadamu ya Allah. Ya Allah, saya pasrahkan kesehatan saya kepadamu ya Allah. Saya memilih sehat. Saya memilih sehat. Saya memilih sehat dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Ya Allah, saya memilih menerima kondisi saya apa adanya. Ya Allah, saya memilih ikhlas menjalani takdir-Mu. Ya Allah, saya pasrahkan damainya pikiran saya kepadamu ya Allah. Ya Allah, saya pasrahkan kesehatan saya kepadamu ya Allah. Saya memilih sehat. Saya memilih sehat. Saya memilih sehat dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Ya Allah, saya memilih menerima kondisi saya apa adanya. Ya Allah, saya memilih ikhlas menjalani takdir-Mu. Ya Allah, saya pasrahkan damainya pikiran saya kepadamu ya
Ya Allah, saya serahkan kesehatan saya kepadamu ya Allah. Saya memilih sehat. Saya memilih sehat. Saya memilih sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.